Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di dalam pertemuan terkait dengan hukum perbankan dan jaminan. Ini merupakan pertemuan kedua setelah UTS. Ya. Baik, sebelum kita mulai, ya, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila, salam kebajikan. Sebelum kita melangkah ke materi, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah hukum. Ya. Kemarin saya sudah menyinggung terkait dengan kaidah hukum, bahwa kaidah hukum itu berdasarkan terminologinya berasal dari bahasa Arab, ya, qaidah, yang berarti ukuran atau nilai. Ya. Jadi kita bicara qaidah itu adalah ukuran atau nilai. Sejauh mana, ya, ataupun batasnya sejauh apa. Kemudian sedangkan norma itu berasal dari nomos yang berarti nilai. Jadi norma dan kaidah itu sebenarnya sama. Dalam buku Prof. Hazairin, Anda bisa lihat bahwa kaidah itu dibagi atas kebolehan, atau dalam bahasa Arab disebut ibahah atau mubah, boleh dilakukan. Ya, jadi ibarat boleh itu silahkan dilakukan. Ya. Tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Ya, itu boleh. Kemudian anjuran positif untuk melakukan sesuatu disebut sunnah. Jadi kalau sunnah itu anjuran positif, kalau dilakukan itu baik bagi diri kita. Ya, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya. Tadi kan boleh. Ya. Kalau boleh silahkan lakukan. Ya. Tapi belum tentu itu positif ya. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sedangkan anjuran positif itu sunnah. Anjuran negatif itu mengerjakan sesuatu dalam bahasa Arab disebut makruh. Kalau dibilang makruh ya contohnya merokok. Kenapa merokok dilarang? Karena ada sesuatu di situ. Ada yang menyebabkan sesuatu itu menjadi tidak baik. Baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Kemudian perintah positif yang melakukan sesuatu atau kewajiban. Ya, ini perintah obligater ya. Kemudian perintah negatif haram, prohibiher. Maka unsur definisinya, kalau kita melihat dari unsur-unsurnya jaminan, ya, karena ini jaminan, maka yang pertama adalah subjeknya. Bahwa subjeknya itu adalah pemberi dan penerima jaminan. Ada yang memberikan jaminan, ada yang penerimanya. Subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban, yaitu orang atau badan hukum. Ya. Bisa Anda lihat di Bulgarian Book. Cakap dalam bertindak atas hukum. Jadi kalau kita bilang cakap, artinya sudah berumur 21 tahun ya, kalau dari sisi umur. Ataupun dia tidak cacat akal. Ya. Ataupun dia bukan seseorang yang dikategorikan sebagai boros. Ya, yang harus diwakili oleh seorang kuratel. Ya. Atau dalam orang yang dalam pengampuan. Belum tentu cacat akalnya, tetapi dia dikategorikan orang yang boros. Ya. Mampu mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya yang berakibat hukum. Adanya jaminan dan fasilitas kredit. Jadi kalau kita melihat hukum jaminan itu sebenarnya hukum harta kekayaan. Karena saya bilang kemarin bahwa jaminan itu adalah benda ataupun orang. Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban yang bernilai dengan uang. Jadi semuanya pasti dinilai dengan uang. Kenapa? Karena kan kemarin kita sudah bahas bahwa jaminan itu, bagaimana jaminan itu memberikan fasilitas kredit bagi subjeknya, subjek hukumnya. Bagaimana fasilitas kredit itu bisa kita dapatkan? Salah satu caranya yaitu dengan memberikan suatu jaminan, di mana jaminan itu berfungsi untuk, ya, suatu saat kita tidak mampu untuk membayar utang kita, maka jaminan itu akan dieksekusi ataupun dilelang, ya, untuk membayar sisa utang ataupun utang yang tidak kita bayarkan.
sehingga uang itu dapat kembali kepada seorang kreditor. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Makanya hukum harta kekayaan dibagi dua, hukum benda dan hukum perikatan. Ya. Hukum harta kekayaan dibagi dua, ada yang mutlak, ada yang relatif. Kalau kita melihat mutlaknya, suatu ketentuan yang mengatur hak-hak kebendaan dan barang-barang yang tak berwujud. Relatifnya, ketentuan yang mengatur tentang utang piutang yang timbul karena adanya perjanjiannya tergantung. Apabila kita melihat relatifnya, maka ketentuan jaminan itu muncul, harta kekayaan itu muncul ketika ada utang piutang, ya. Ketika ada perjanjian, jadi dia aksesorir sifatnya, perjanjian tambahan. Harus ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, ya. Kemudian dari sisi harta kekayaan, maka kita bisa melihat kalau dia betul-betul mengatur tentang hak-hak kebendaan atau barang-barang tak berwujud. Hak kebendaan itu memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang, visitor, ya, seperti benda bergerak. Ya. Apabila benda itu dikuasai oleh seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu, ada juga orang yang menguasai sesuatu tetapi tidak berhak. Ya. Ke dalam tangan siapapun benda itu. Kemudian, kalau kita melihat relatif, personen rehnya. Kalau kita melihat dari Zekeli reh, hak kebendaannya, kita melihat dari relatif, yaitu personen reh, hak perseorangannya. Memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut seseorang yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Nah, kalau kita lihat hak perseorangan itu memberikan kekuasaan. Artinya seseorang ini dapat menuntut orang lain agar dia dapat berbuat sesuatu. Contohnya, membayarkan utangnya. Si A berutang kepada B. Dalam jangka waktu tertentu. Ternyata si A ini punya piutang ke C. Ya. Artinya C ini punya utang ke A. Ya. Artinya bisa saja C, ya, diminta untuk melakukan sesuatu sebagai personan reh. Jadi A memiliki kekuasaan untuk menuntut C untuk membayar utangnya kepada B. Ya. Perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan bisa kita lihat bahwa hak kebendaan bersifat mutlak, berlaku terhadap setiap orang. Ini relatif, ya, berlaku untuk orang tertentu saja. Kita lihat tadi situasinya seperti apa. Bahwa A bisa menyuruh C untuk membayar utangnya kepada B kalau hanya apabila A memiliki piutang terhadap C, ataupun C memiliki utang terhadap A. Sehingga A memiliki kekuasaan untuk menyuruh C membayar utangnya kepada B. Hak kebendaan itu berlangsung lama, sedangkan hak perorangan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi biasanya hak perorangan itu waktunya tidak terlalu lama, ya. Jumlah hak kebendaan terbatas pada apa yang ditentukan oleh undang-undang, ya. Sedangkan hak perorangan tidak terbatas. Menganut sistem tertutup, menganut sistem terbuka. Kita lihat nanti. Pertama, cara terjadinya suatu jaminan, pasti lahirnya jaminan itu pertama karena adanya undang-undang, ya. Misalnya di BW, ya, ada undang-undang terkait dengan gadai, undang-undang fidusia, undang-undang hak nomor 4 tahun 96, kemudian undang-undang tentang nasi gudang, tentang simpan pinjam, ya, sewa beli, ya, itu harus diatur berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga sifatnya tertutup. Tadi kan bilang kita tertutup, ya. Jadi kebendaan itu bersifat tertutup. Sifat hak jaminan kebendaan misalnya gadai itu harus ada ditentukan oleh undang-undang, baru para pihak bisa melakukan jaminan gadai. Ya. Kita bisa lihat pasal 1131, segala kebendaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Ya. Kita juga membahas kemarin asas publicitate, bahwa setiap jaminan haknya wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran dimaksud agar pihak ketiga mengetahui informasi mengenai benda yang dijaminkan, ya. Misalnya hak tanggungan,
patut diketahui oleh Badan Pertanahan Nasional. Kenapa? Karena tanah yang telah dijaminkan tidak boleh dijadikan objek jual beli. Ya. Kemudian fidusia didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Hipotek kapal laut didaftarkan kepada pejabat balik nama Syah Bandar. Asas spesialitet, ya, pada subjek hukum yang jelas setiap orang yang berkepentingan. Jadi orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membuat ataupun menjaminkan. Contohnya A berkepentingan kepada B, karena A punya utang kepada B. Tiba-tiba C datang, ya, ingin juga mendapatkan barang jaminan dari A, itu tidak boleh karena tidak ada hubungan subjek yang spesial antara A dengan C. Contohnya, hanya dapat dibebankan kepada barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Jadi barang itu sudah terdaftar atas nama orang tertentu, artinya memang menjadi milik seseorang. Ya. Memiliki aturan yang khusus mengatur jenis jaminan tertentu. Jadi harus ada aturan yang khusus. Tidak dapat dibaginya hak jaminan. Kalau memang jaminannya sudah diperuntukkan seluruhnya untuk membayar utang A, misalnya HP itu digunakan untuk seluruhnya untuk membayar utang A karena memang jumlah utang A sama dengan harga HP. Tidak boleh lagi HP itu dijadikan jaminan untuk membayar utangnya C. Ya, kenapa? Karena barang itu tidak dapat dibagi nilainya. Implicit stealing, barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai. Ya, jadi barang bergerak contohnya kita jaminkan dengan gadai, maka barang itu harus ada pada penerima gadai atau pegadaian. Ya. Kalau Anda menjaminkan ke pegadaian, barang itu Anda simpan di pegadaian dan Anda mendapatkan kwitansi, ya. Di dalam kwitansi itu ada biaya simpan, ya, kemudian ada bunga, ya, atau terlambat denda. Semua itu merupakan implicit stealing. Ya. Jadi barang yang kita gadaikan itu berada pada penerima gadai. Ya. Kemudian kita mengambil sejumlah uang, kemudian kita lunasi, baru barang itu kembali kepada diri kita. Asas horizontal, bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan. Jadi betul, jadi bangunan dan tanah itu bukan kesatuan. Apa yang menjadi Anda beli tanahnya belum tentu bangunannya. Ini dapat dicontohkan dalam kasus menggunakan hak pakai baik tanah negara maupun tanah hak milik. Jadi kalau Anda melihat akta jual beli, maka di dalam suatu klausula di sekitar klausula ke pasal ketiga ataupun kedua menerangkan bahwa baik tanah, ya, maupun segala hal yang ada di atasnya, tertanam, berdiri, melekat, itu merupakan suatu kesatuan. Harus diterangkan seperti itu. Kenapa? Karena ada azas horizontal di sana. Ya, jangan sampai Anda membeli tanahnya saja, tidak bangunannya. Itu berbeda. Ya, jadi memang di dalam akta jual beli sudah diterangkan bahwa bangunan dan tanah merupakan suatu kesatuan karena ada asas horizontal di sini. Kalau kita melihat perkembangan hukum jaminan, ya, kita sudah membahas tadi dasar-dasar, ya, hukum jaminan, asasnya seperti apa, kemudian apa pengertian jaminan, hukum jaminan, apa gimana perbedaannya. Ya, bagi kita melihat sedikit flashback ke belakang terkait dengan perkembangan hukum jaminan, bisa dibedakan menjadi 4. Ya. Masa Hindia Belanda, masa Jepang, masa kemerdekaan, dan saat ini. Kalau kita melihat masa Hindia Belanda, ya kita bisa melihat di dalam buku 2 KUH Perdata, Statbat 1908 nomor 542, terkait dengan kredit verban, ya. Kemudian perdata ketentuan hukum terkait jaminan gadai, pen, dan hipotek. Hipotek kan dulu untuk tanah, sekarang semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 96, maka tanah tidak lagi menggunakan hipotek, tapi menggunakan hak tanggungan. Pen 1150, ya, 1160 yaitu gadai, hipotek 1162, 1232. Kemudian kredit verban dia berlakukan hak milik HGB dan HGU. Ya. Pada masa Jepang jaminan tidak berubah, masih menggunakan KUH Perdata, kredit verban masih digunakan, ya. Pasal 3 tahun 1942.
Kemudian pada masa kemerdekaan ada bagi dua, ada era sebelum reformasi dan era setelah reformasi. Sebelum reformasi maka kita melihat ya, UUPA, ya, UUP yang diberlakukan nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria menjadi rujukan mencabutnya berlakunya buku 2 yang saya bilang tadi, hipotik. Kemudian dualisme terjadi antara hipotik dan UUPA sehingga keluarlah aturan tadi 4 tahun 96 terkait hak tanggungan sehingga pembeban tanah tidak dikenal lagi di dalam hipotik. Jenis jaminan menurut hukum, ya. Jaminan yang berlaku di Indonesia, jaminan yang berlaku di luar negeri. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Jadi betul bahwa di dalam Undang-Undang Perbankan kita kan selalu membahas korelasinya dengan bank, maka bank tidak akan memberikan jaminan tanpa adanya ataupun fasilitas kredit tanpa adanya jaminan. Jenis jaminan itu bisa kita lihat dua. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan material, kebendaan, dan jaminan imaterial perorangan. Jaminan material adalah jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki hubungan langsung dengan atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan imaterial adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jadi material terkait dengan hak mutlak yaitu suatu benda yang mempunyai ciri ya langsung dengan atas benda tertentu. Jaminan imaterial itu menimbulkan hubungan langsung pada perorangan. Jadi Anda sudah bisa mengklasifikasikannya, mana jaminan kebendaan, mana jaminan perorangan. Jaminan kebendaan, hipotek, hak tanggungan, gade, fidusia, resi gudang. Itu yang kita pelajari nanti. Jaminan perorangan, bortok, tanggung renteng, garansi bank, ataupun garansi perusahaan. Selanjutnya nanti kita akan mulai dari jaminan kebendaan, tapi itu gadai. Diatur dalam bab 20 buku kedua KUH Perdata. Silakan Anda pelajari nanti terkait ini. Terkait materi gadai. Anda baca. Ya. Kemudian hipotek bab 21, kredit verban, ya. Kemudian hak tanggungan di 4 tahun 96, jaminan fidusia di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 dan fidusia online. Ya, karena fidusia sekarang sudah online. Untuk hari ini ataupun waktu ini cukup, ya. Saya harap Anda bisa mempelajarinya dengan komprehensif, dengan lengkap, ya. Dan untuk tugasnya saya minta Anda untuk membandingkan antara jaminan yang ada di Indonesia dan jaminan yang ada di luar negeri. Terserah dari negara apa, ya. Bandingkan antara dua negara saja. Kalau bisa berbeda-beda ya. Untuk teman-teman nanti silahkan mengambil negara yang berbeda, jangan sama. Ya. Bagaimana jaminan kebendaannya? Apakah juga mengenal jaminan kebendaan dan perorangan atau sebagainya? Bagaimana dengan unsur-unsur jaminannya itu sendiri dan bagaimana asas-asas yang berlaku atas jaminan, perbedaan asas-asasnya antara jaminan yang ada di Indonesia dan jaminan di negara lain. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.